Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faisal Akbar. Di video kali ini seperti biasa kita akan belajar tentang IPA ya. Kali ini kita akan belajar IPA meneruskan video kemarin tentang ekosistem, yaitu kita akan belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu agar teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis-jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, pembahasan kita pertama ini yaitu tentang rantai makanan. Teman-teman masih ingat nggak apa sih rantai makanan itu? Jadi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pada dasarnya, rantai makanan itu adalah proses perpindahan energi antar komponen di dalam suatu ekosistem. Nah, komponen utama dari suatu ekosistem itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi di dalam ekosistem yang oleh tumbuhan hijau dapat diubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbohidrat atau glukosa melalui proses fotosintesis. Senyawa karbohidrat merupakan makanan bagi hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, makanan ini tidak hanya merupakan sumber energi langsung bagi konsumen ya, tetapi juga merupakan sumber materi yang diperlukan tumbuhan untuk membangun tubuhnya. Seperti kita bisa lihat pada contoh rantai makanan di perairan berikut. Di sini proses perpindahan energi dari cahaya matahari yang kemudian berpindah ke ganggang melalui proses fotosintesis. Ganggang kemudian dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan ikan besar dimakan oleh burung pelihara. Tadi sudah sedikit dibahas ya tentang komponen rantai makanan. Secara umum ada 3 komponen rantai makanan. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Nah, kita akan bahas satu persatu 3 komponen rantai makanan berikut. Pertama-tama kita akan bahas tentang produsen. Apa sih produsen itu? Semua jenis tumbuhan hijau adalah produsen. Suatu makhluk hidup dikelompokkan ke dalam produsen jika makhluk hidup tersebut dapat membuat makanan sendiri, atau makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam kelompok autotrof. Kenapa makhluk hidup tersebut dapat membuat makanannya sendiri? Karena makhluk hidup tersebut mempunyai klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun yang dibutuhkan sebagai proses fotosintesis, sehingga tumbuhan itu merupakan sumber utama bagi organisme lainnya. Sekarang kita lihat manakah yang termasuk produsen pada rantai makanan di ekosistem sawah berikut. Ya betul, yang termasuk produsen adalah rumput atau tumbuhan hijau berikut. Setelah produsen, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Nah, konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau makhluk hidup ini tergolong ke dalam kelompok heterotrof. Dengan kata lain, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. Jadi berbeda ya antara konsumen dan produsen itu. Dalam komponen rantai makanan, konsumen berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada konsumen tingkat 1 atau yang biasa disebut sebagai konsumen primer. Yang kedua konsumen tingkat 2 atau yang biasa disebut sebagai konsumen sekunder. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau yang disebut sebagai konsumen tersier. Adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut. Yang pertama, ada konsumen tingkat 1 atau biasa disebut konsumen primer. Ya, teman-teman, konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapatkan energi langsung dari produsen. Atau gampangnya, konsumen yang pertama kali makan dari tumbuhan hijau itu sendiri. Kira-kira dari rantai makanan berikut, manakah yang termasuk konsumen primer? Ya betul, yang termasuk konsumen primer adalah belalang, karena belalang adalah yang pertama kali makan tumbuhan hijau.
selanjutnya konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder. Ya teman-teman, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama, atau gampangnya konsumen yang memakan konsumen primer. Dari gambar berikut, yang menjadi konsumen kedua kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya betul, yang menjadi konsumen kedua adalah katak, karena katak adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat satu, yaitu yang memakan belalang. Oke, selanjutnya konsumen yang ketiga adalah konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua, atau konsumen yang memakan konsumen sekunder. Nah, dari gambar berikut, yang menjadi konsumen tingkat 3 adalah ular, karena ular adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Selain berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi juga berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada yang disebut sebagai herbivora atau pemakan tumbuhan, yang kedua ada karnivora, pemakan daging, dan yang ketiga ada omnivora atau pemakan keduanya, atau biasa disebut pemakan segala. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu tadi ada yang disebut sebagai herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, kayu, biji, buah, bunga, dan umbi. Contoh herbivora adalah domba, kemudian kelinci, belalang, dan hewan-hewan lainnya. Selanjutnya ada karnivora. Karnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan makanan yang berasal dari tubuh hewan, atau bisa dikatakan kelompok hewan pemakan daging. Nah, karnivora ini kadang juga disebut sebagai hewan predator. Contoh karnivora adalah singa, kemudian elang, ular, dan lain-lain. Berikutnya ada yang disebut sebagai omnivora. Apa sih omnivora itu? Nah, omnivora itu makhluk hidup yang memakan keduanya, baik tumbuhan maupun daging. Nah, contoh omnivora itu adalah kita ya sebagai manusia, atau juga tikus karena tikus pemakan segala, dan juga ayam karena ayam pemakan tumbuhan maupun daging. Nah, itu tadi kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya ya teman-teman. Nah, dalam komponen rantai makanan, selain produsen dan konsumen, ada juga dekomposer atau yang disebut sebagai pengurai. Nah, dekomposer ini contohnya pada jamur dan bakteri. Dekomposer ini adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik atau senyawa organik menjadi sisa organisme senyawa anorganik yang lebih kecil. Nah, perlu teman-teman tahu juga ya, dekomposer ini dapat menguraikan bahkan dari tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Karena hasil penguraiannya itu nanti akan meresap ke dalam tanah dan zat mineral tersebut akan diambil tumbuhan. Nah, dari contoh rantai makanan berikut, kira-kira mana yang termasuk dekomposer atau pengurai? Ya betul, yang termasuk dekomposer atau pengurai ialah jamur yang memakan bangkai ular ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman akan mengetahui apa sih jaring-jaring makanan itu. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat jarang ya kita menemukan satu rantai makanan. Yang biasa kita temui adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan atau yang biasa disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, jadi bisa terlihat ya bahwa antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu sangat berbeda. Jaring-jaring makanan itu lebih kompleks dibandingkan rantai makanan karena pilihan makanannya juga lebih banyak dan binatang-binatang yang ada di dalamnya juga lebih banyak. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Bisa teman-teman lihat ya, tumbuhan sebagai produsen itu akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Dalam hal ini ada belalang, kupu-kupu, kelinci, dan capung. Nah, jadi ini contoh produsen yang dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian belalang dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu tikus dan katak. Kemudian ada kupu-kupu yang dimakan katak sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada capung yang dimakan konsumen tingkat 2 yaitu katak dan burung pemakan serangga.
Selanjutnya kelinci yang dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ada ular, serigala, dan elang. Ada konsumen tingkat 2 yaitu tikus yang dimakan oleh ular, serigala, dan elang yang merupakan konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Selain tikus, konsumen tingkat 2 ada katak yang juga bisa dimakan oleh ular dan juga elang yang merupakan konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Dan ada burung pemakan serangga yang juga merupakan konsumen tingkat 2 yang dimakan oleh serigala dan bisa juga dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Nah, yang terakhir kita tahu bahwa ular tadi adalah konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 ya. Nah, ular juga ini bisa juga dimakan oleh elang yang merupakan konsumen puncak atau konsumen tingkat 4. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa oh ternyata elang itu punya dua status ya. Elang bisa sebagai konsumen tersier ketika memakan burung pemakan serangga. Namun elang juga bisa dinamakan sebagai konsumen puncak ketika memakan ular. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke topik berikutnya yaitu tentang piramida makanan. Kira-kira teman-teman pernah mendengar tidak istilah piramida makanan? Mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi piramida makanan itu adalah suatu diagram piramida yang menggambarkan hubungan antara tingkat tropik satu dengan tingkat tropik lainnya. Nah, tingkat tropik itu artinya suatu tingkat makhluk hidup yang mendapatkan tingkatan tertentu dari sumber makanan atau sumber energi tersebut. Mari kita lihat contoh diagram piramida makanan berikut. Nah, pada piramida makanan terdapat gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau konsumen puncak. Pada piramida makanan, setiap tingkatan makhluk hidup menempati tingkatan tertentu dari sumber makanan atau sumber energi tersebut. Komponen paling dasar pada piramida makanan yaitu produsen. Nah, bisa dilihat ya pada gambar produsen yaitu berupa tumbuhan hijau atau rumput menempati tropik 1. Selanjutnya di tropik 2 itu ada konsumen tingkat 1 yaitu serangga dan tikus. Konsumen tingkat 1 menempati tropik 2. Selanjutnya ada di tropik 3 yaitu konsumen tingkat 2 atau contohnya di sini ada ayam dan katak. Yaitu tropik 3 ditempati oleh konsumen sekunder. Dan yang terakhir atau di konsumen 3 ada ular dan elang, contohnya di sini itu merupakan tropik 4, merupakan konsumen tersier atau konsumen puncak. Nah, itu kira-kira pembahasan pada video ini dari mulai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Semoga apa yang disampaikan saya pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Sampai akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.